Halo semuanya. Hari ini aku seneng banget karena ini adalah video YouTube pertamaku. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Dan pada kesempatan hari ini aku bakal kenalin diri aku dulu. Perkenalkan, nama aku Niputu Cintia Karunia Devi. Dan aku adalah mahasiswi akuntansi dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di video ini aku bakal menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai akuntansi, ilmu, dan paradigma. Kalau kita ngomong-ngomong tentang ilmu, itu memang benar-benar sangat luas karena yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa ilmu pengetahuan itu sangat luas. Dengan adanya ilmu pengetahuan yang luas banget, kemudian apa sih hubungannya sama paradigma? Untuk lebih gampang memahami materi ini, aku di sini udah bikin peta konsepnya seperti ini, yang nanti akan mengarahkan kita dalam membahas ilmu dan paradigma dalam akuntansi. Ilmu itu bersifat dinamis atau bisa juga dibilang berubah-ubah, sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi, kondisi maupun situasi. Nah, kemudian peneliti-peneliti dalam melakukan penelitiannya itu akan menemukan hal-hal baru yang disebut dengan penemuan-penemuan baru. Antara satu peneliti dengan peneliti lainnya itu akan menemukan penemuan-penemuan yang berbeda. Dan disinilah peran dari ilmu pengetahuan serta paradigma tersebut. Lalu, paradigma itu apa sih? Nah, secara umum paradigma itu dapat diartikan sebagai sebuah solusi dalam memecahkan suatu kebingungan. Nah, paradigma ini dapat dijadikan sebagai pedoman, jalan ataupun sistem sebagai solusi dari suatu perdebatan atau suatu hal-hal yang belum dapat dipecahkan. Dari adanya penemuan-penemuan baru dari setiap penelitian, akan ada paradigma sebagai penengahnya dan ilmu pengetahuan sebagai dasarnya. Namun ternyata paradigma-paradigma ini tidak seterusnya dapat mendominasi, yang akhirnya menimbulkan suatu krisis. Untuk lebih lanjutnya, kita simak penjelasan berikut ini menggunakan peta konsep. Ilmu dan paradigma akuntansi mencakup pada perubahan revolusioner teori dan paradigma punctuated equilibrium. Kemudian, bagaimana ilmu pengetahuan dapat berubah? Nah, pertanyaan ini sudah menjadi perdebatan yang cukup lama, sehingga sejarawan mengajukan sebuah gagasan yang berbeda dari evolusi yang dikenal sebagai punctuated equilibrium, yakni sebuah alternatif di antara periode-periode yang panjang dengan infrastruktur yang stabil. Kemudian untuk masing-masing teori dari punctuated equilibrium ini menawarkan 3 komponen, yakni struktur yang mendalam, periode keseimbangan, dan periode revolusioner. Tingkat usaha teoritis akan meningkat seiring dengan perkembangan revolusi, yang dapat dilihat dari naiknya tingkat usaha teoritis di antara para pengikut suatu paradigma dan diawali dengan tingginya tingkat usaha teoritik oleh pengikut paradigma baru, yang diikuti juga dengan menurunnya keberhasilan paradigma baru. Yang kedua, pergeseran ke paradigma baru akan segera muncul dari sejumlah tulisan teoritik dibandingkan tulisan yang lain. Yang ketiga, tingkat usaha kuantitatif akan meningkat selama pengembangan revolusi. Yang keempat, pergeseran ke paradigma baru akan segera muncul dari sejumlah tulisan kuantitatif dibandingkan tulisan yang lain. Yang kelima, peningkatan usaha kuantitatif akan sangat ditegaskan di antara tulisan teoritik. Yang keenam, akan terjadi peningkatan jumlah penulis selama pengembangan revolusi. Selanjutnya, akan terjadi peningkatan produktivitas penulis selama pengembangan revolusi. Selanjutnya, pergeseran ke paradigma baru akan segera muncul dari sejumlah tulisan penulis muda daripada penulis yang lebih tua. Selanjutnya, pendukung paradigma baru umumnya lebih muda daripada pendukung paradigma lama. Dan yang terakhir, porsi pengharapan terhadap penulis yang mendukung paradigma baru akan meningkat selama revolusi. Selanjutnya adalah pandangan Ritzer mengenai berbagai paradigma yang ada pada akuntansi. Komponen dasar suatu paradigma menurut definisi Ritzer adalah yang pertama, contoh atau eksemplar, yang merupakan aktivitas di mana berfungsi sebagai model bagi individu yang bekerja menggunakan suatu paradigma. Yang kedua adalah gambaran atau image, yang merupakan pokok dari persoalan-persoalan yang ada.
Yang ketiga adalah mengenai teori-teori yang digunakan dalam paradigma tersebut. Dan yang terakhir adalah metode dan instrumen. Nah, pandangan Ritzer ini berkaitan erat dengan adanya paradigma akuntansi, di mana paradigma akuntansi ini dapat dikelompokkan menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama, paradigma antropologikal atau induktif, yang kedua, true income atau deduktif, yang ketiga, decision usefulness atau Session model, yang keempat, aggregate market behavior, yang kelima, decision maker individual user, dan yang terakhir, paradigma information atau economic. Pada setiap paradigma akuntansi akan memiliki keempat komponen pada pandangan Ritzer tadi. Nah, tadi pandangan Ritzer itu dapat digolongkan menjadi 4 komponen, yaitu eksemplar, image, teori, dan metode, di mana nantinya setiap paradigma akuntansi ini memiliki 4 komponen pada pandangan Ritzer. Dan selanjutnya adalah ilmu akuntansi. Penelitian akuntansi didasarkan pada sekumpulan asumsi umum tentang ilmu dan masyarakat sosial dan telah menghasilkan perdebatan yang sehat tentang bagaimana memperkaya dan mengembangkan pemahaman kita mengenai praktik dari akuntansi. Selain itu, terdapat dekonstruksi. Dekonstruksi dalam penelitian akuntansi mengundang banyak upaya untuk mengungkap asumsi tersembunyi dalam tulisan akuntansi. Diasumsikan bahwa seluruh wacana ilmiah bidang akuntansi, termasuk uraian historis, pada dasarnya retoris. Para penganut dekonstruksi akuntansi akan mengkritik tulisan akuntansi melalui berbagai teknik, termasuk demitologizing, deseinoizing, depalicising, dan defaming. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai akuntansi, ilmu, dan paradigma. Sekian yang dapat aku sampaikan. Kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku, dan sampai jumpa di video selanjutnya.